Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Ewako Adiaksa. Bersama saya kali ini Ayu Legiarto. Sobat Adiaksa, Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai lembaga penegak hukum yang terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan juga transparansi dalam menjalankan tugas. Tentu hal ini tidak terlepas dari lembaga pengawas eksternal yaitu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk mengawasi, memantau, dan juga menilai kinerja jaksa maupun pegawai di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, podcast Ewako Adiaksa kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kinerja dan juga menjaga profesionalisme. Dan sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pak Agus Salim SHMH. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Ayu dan terima kasih Ibu Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Senang sekali atas kedatangan kunjungan kerja Komisioner Kejaksaan Republik Indonesia. Iya, terima kasih Pak atas waktunya sudah bergabung di podcast Sobat Adiaksa. Dan juga tadi sudah di-spill oleh Pak Kajati, di sini sudah hadir Ibu cantik dari Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu Dahlena SHMH. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Ibu di Kota Makassar. Ya, terima kasih. Selamat menikmati kota makanan enak katanya. Waduh, bikin penasaran itu iya, kayaknya. nanti setelah ini mungkin kita bisa ajak Ibu kuliner ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan strategi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kinerja dan juga menjaga profesionalisme. Nah, untuk melihat tema besar kita yang akan kita bahas hari ini, menurut Pak Kajati dan juga Ibu Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, bagaimana urgensi dari tema ini di tengah dinamika penegakan hukum, Bapak? Mungkin Pak Kajati terlebih dahulu boleh menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Ayu. Momen ini momentum yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Komisioner dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa penegakan hukum itu harus berpihak kepada masyarakat. Kemudian penegakan hukum itu jangan membuat gaduh di wilayah masing-masing. Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, alhamdulillah capaian kinerja kami cukup baik. Ada beberapa tusi di dalam penanganan case di kejaksaan. Ada tusi pidana khusus, ada pidana umum, kemudian ada pidana militer, bahkan ada datun. Nah, semua tusi-tusi sebagai supporting bagaimana keterpercayaan masyarakat dalam penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Yang pertama, dari kurun waktu setahun 3 bulan saya diberi oleh amanah Bapak Jaksa Agung. Saya melihat bahwa penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan ini tidak bisa hanya kejaksaan saja, harus kolaborasi, sinergi dengan APH yang lain. Bahkan dari birokrasi juga kita saling mensupport terkait dengan penegakan hukum yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Seperti beberapa pengetahuan dari masyarakat bahwa 1 tahun kurang lebih etalase penegakan hukum di Indonesia itu Kejaksaan Republik Indonesia merupakan survei keterpercayaan masyarakat yang paling tinggi. Dan ini yang disampaikan Bapak Jaksa Agung, mempertahankan itu lebih berat ketimbang meraih. Sekecil apapun perilaku, sebagaimana dalam kegiatan pagi tadi, Ibu Komisioner dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bahwa dari luar kejaksaan sudah memotret bahkan memberi warning
sebagaimana Ayu sampaikan tadi bahwa tusi dari komisioner itu melakukan kontrol, melakukan pengawasan, bahkan ada fungsi pembinaan di dalam terkait dengan institusi baik itu perilaku jaksa maupun pegawai kejaksaan. Jadi dukungan masyarakat, dukungan stakeholder itu menjadi satu kesatuan sampai dengan kepercayaan publik itu bisa kita raih. Demikian Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Kajati. Selanjutnya saya Ibu ke Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bu, bagaimana melihat urgensi dari tema kita pada hari ini? Ya, temanya menarik begitu ya, dan cukup menantang juga. Kenapa? Karena memang saat ini hampir di setiap hari kita disuguhkan gitu ya dengan pemberitaan berapa banyak koruptor yang kemudian ditangani, kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan. Artinya apa? Ada satu hal yang juga mesti hati-hati. Betul. Kenapa? Karena godaan pasti tidak sedikit begitu ya. Hambatan pasti tidak sedikit, sehingga kemudian bisa saja nanti berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan perilaku, termasuk SDM atau insana diaksa bisa saja nanti kaitannya ke situ gitu. Oleh karena itu meningkatkan kinerja, kemudian menjaga profesionalisme di satu sisi itu menjadi dua hal yang tidak bisa ditawar. Dan itu tidak akan bisa dicapai tanpa sinergi yang baik dari kejaksaan, lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan, karena memang tugas kami ditugaskan untuk itu gitu ya. Termasuk juga dari masyarakat gitu. Begitu. Oke, berarti sinergi antara Komjak, juga kejaksaan dan juga masyarakat yang punya peran penting ya Bapak Ibu ya dalam mensinergikan ini kerjasama yang luar biasa. Baik Ibu, saya tahan dulu, saya ke Pak Kajati. Bapak, ini kan kita tahu Kejati Sulsel ini sedang menangani beberapa kasus besar, baik itu tipikor dan juga pidana umum. Nah, bagaimana strategi apa yang Bapak lakukan sekarang dan juga nanti yang akan Bapak terapkan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum khususnya di wilayah Bapak Kejati Sulsel dalam menangani kasus-kasus besar ini, Pak? Baik, terima kasih Ayu. Strategi yang saya lakukan itu pun didukung oleh personil, ya utamanya pejabat utama di kejaksaan. Seperti kita ketahui bahwa tusi kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi itu menjadi ikon di mata publik. Seperti kita lihat di beberapa pemberitaan, penyelamatan kerugian keuangan negara itu cukup signifikan. Baik. Bahkan saya di tengah-tengah komunitas Forkopimda, tayangan terakhir di TV itu ada barang bukti sejumlah 2 triliun, itu menjadi nilai positif capaian kinerja oleh kejaksaan. Ya. Bahkan ada yang menyeletuk, Pak Kajati, apakah ini uang beneran atau cuman apa? Pajangan saja. Saya bilang itu uang beneran. Sebenarnya nilainya itu 11 triliun sekian, tapi dengan kapasitas ruangan hanya bisa kita tayangkan ke ruang publik itu hanya 2 triliun. Ya. Begitulah harapan publik terkait dengan kejaksaan. Nah, strategi seperti apa yang disampaikan Ibu Komisioner tadi, butuh profesionalisme, kemudian butuh sinergi, dan tidak kalah pentingnya bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya menahan tersangka atau terdakwanya, penyelamatan kerugian negara dan pemulihan kerugian negara juga itu menjadi penting. Dan seperti kita ketahui, setoran PNBP di kejaksaan buat negeri ini cukup signifikan karena institusi kejaksaan ini bukan institusi yang diminta untuk menambah pundi-pundi PNBP. Ternyata dari sekian triliun bisa kita menyelamatkan aset negara dalam bentuk barang bukti atau barang sitaan. Baik Pak, ini tadi Bapak juga menjaga profesionalisme dan juga tentunya kita harus memastikan transparansi Pak dan juga akuntabilitas dalam proses penanganan perkara. Apalagi kita ketahui baru-baru survei dari LSI nih Pak ya, kejaksaan ada 60% kepercayaan publiknya. Terima kasih masyarakat Indonesia atas kepercayaan untuk kejaksaan, dan tentunya tingginya angka kepercayaan publik ini juga mendorong Pak tuntutan besar terhadap instansi kita kejaksaan. Lalu bagaimana Pak Kajati memastikan transparansi dan juga akuntabilitas di penegakan hukum wilayah Kejati Sulsel ini Pak? Baik, transparansi itu menjadi hal yang utama dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan di masa era Bapak ST Burhanuddin
itu mendorong semua satker, khususnya di tingkat wilayah Kejaksaan Tinggi, transparansi ke ruang publik itu menjadi penting. Karena apa? Ruang publik itu yang akan menilai kita sejauh mana capaian-capaian kinerja yang dilakukan oleh satker masing-masing. Antara lain seperti kita ketahui di wilayah Sulawesi Selatan ini, saya sudah mendorong teman-teman terkait di Jaksa Menyapa, kita masuk kampus, kita masuk di birokrasi, kita juga masuk di beberapa yayasan-yayasan, bagaimana bentuk strategi penanganan perkara di kejaksaan. Ada satu hal yang penting yang menjadi ikon dan produk unggulan Bapak Jaksa Agung, yaitu pendekatan restoratif justice. Wilayah Sulawesi Selatan, wilayah satker yang paling pertama di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia yang diberi kewenangan untuk memutuskan sendiri terkait permohonan restoratif justice. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 5 atau 6 bulan terakhir sudah 88 case yang saya selesaikan secara restoratif justice. Betapa banyak kos yang kita press, betapa banyak waktu yang kita manfaatkan agar supaya pendekatan restoratif justice ini bagaimana di ruang publik itu direspon positif juga terkait dengan penyelesaian di luar pengadilan. Ini yang juga menjadi ikon, yang menjadi program penting Bapak Jaksa Agung yang kita harus jaga. Saya sampaikan ke 23 satker, 9 cabang kejaksaan, dalam penyelesaian restoratif justice itu arahan Bapak Jaksa Agung zero transaksional, yang itu saya harus jaga. Dan keputusan RJ itu saya kawal betul tanpa saya delegasikan ke PJU, saya langsung yang menangani dan memutuskan untuk menjaga arahan Bapak Jaksa Agung bahwa RJ itu harus zero transaksional. Demikian Ayu. Oke, berarti program-program dari Kejati Sulsel ini Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, terlebih lagi dari tadi Pak Kajati katakan ada 88 case yang diselesaikan melalui RJ ya Pak ya. Tentu ini perlu juga masyarakat ketahui Pak, bagaimana caranya Kejati Sulsel ini menyampaikan kepada publik bahwa sudah seperti ini loh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyelesaikan kasus-kasus ini Pak. Melalui seperti apa Pak, apalagi kita era digital ya Pak ya. Ya. Baik Ayu, seluruh aktivitas kegiatan saya sesuai impres Bapak Jaksa Agung bahwa lakukan perbuatan yang membuat citra positif kejaksaan itu meningkat. Antara lain ada media medsos. Ya. Saya manfaatkan betul yang namanya itu Instagram. Hampir semua kegiatan-kegiatan saya itu kita lakukan penayangan di Instagram. Bahkan followernya cukup banyak ya, juga. Betul, Pak. Ya, boleh nanti Ibu Komisioner membuka klik Kejaksaan Tinggi Sulsel. Ya. Kegiatan kita pagi ini nanti tayang jam 1 siang Ibu. Sudah saya pastikan ada, itu. Oh sudah ada. Sudah ada, yang tadi Komisi Kejaksaan sudah langsung terpapar di feed Instagram. Begitulah transparansi yang kami buat. Dan respon positif dari masyarakat, hampir setiap keputusan RJ itu saya tayang di media sosial Bu. Dan masyarakat antusias, saya kasih ilustrasi begini. Kadang biasa bersaudara, ya itu hanya sepele, ya itu melaporkan ke polisian. Ini kalau diselesaikan melalui pengadilan, belum tentu ini menjadi baik. Dan beberapa kasus-kasus yang sejenis itu respon masyarakat luar biasa dan mengapresiasi pendekatan restoratif justice ini. Masyarakat sekarang sudah mulai cerdas. Bahkan ada yang menyampaikan, Pak, kalau perkara korupsi itu apa bisa kita RJ-kan? Apa perkara koneksitas itu bisa kita RJ-kan? Saya sampaikan di ruang publik, untuk melakukan keputusan RJ itu ketat dia punya persyaratan. Ya, ada sekitar 7 sampai sekian persyaratan itu harus dilengkapi. Karena itu harus terukur di dalam mengambil keputusan. Kira-kira begitu gambaran. Oke, baik, terima kasih Pak Kajati. Saya ke Ibu Sekretaris dulu Bapak. Baik Ibu, ini kita melihat konteks Kejati Sulsel lagi nih Bu ya. Bagaimana
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tusinya sebagai fungsi pengawasan dalam mengawasi khususnya di Kejati Sulsel sendiri nih Bu. Silakan. Baik Mbak Ayu, jadi memang Komisi Kejaksaan itu dibentuk untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Itu kita masuk di mandatnya Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian di Perpres 18 2011 tentang Komisi Kejaksaan disebutkan tadi, tugas kami adalah bagaimana meningkatkan kinerja, kemudian perilaku juga perlu mengawasi perilaku, termasuk juga pemantauan penilaian terhadap organisasi, tata kerja, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan kejaksaan. Dan berangkat dari tugas fungsi tersebut, tentu sehari-hari kami menerima laporan pengaduan. Itu salah satu saluran yang digunakan oleh masyarakat ke Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan satuan kerja mana gitu ya, atau bahkan personil mana yang menurut mereka ini tidak tepat, kemudian ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dan seterusnya. Saluran itu yang kemudian disampaikan ke Komisi Kejaksaan. Nah, berangkat dari situ kami melihat untuk Kejati Sulawesi Selatan khususnya ya, kita melihat cukup baik. Alhamdulillah. Artinya tidak termasuk kategori yang kemudian dilihat masyarakat buruk gitu ya, atau yang cenderung dipermasalahkan, tidak gitu. Dan kami juga melihat responnya juga bagus Pak, cukup baik gitu ya Pak, ketika ada laporan pengaduan itu direspon dengan baik gitu. Dan itu sebetulnya bagian yang sangat kita butuhkan. Ya. Karena memang kadang masyarakat menyampaikan pengaduan itu mereka butuh kepastian, butuh informasi yang selama itu menjadi sesuatu saluran yang tidak tersampaikan begitu ya. Itu yang kami lihat dari sisi Kejati Sulawesi Selatan. Gitu. Oke, berarti kalau dilihat Kejati Sulsel semoga semuanya aman dan terkendali ya Bu ya. Semoga sampai lama begitu terkendalinya. Dan ini tadi Ibu juga sampaikan bahwa publik itu punya peran penting juga di Komisi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu sejauh mana Ibu partisipasi publik saat ini untuk Komisi Kejaksaan dalam mengawasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pegawai dari Kejaksaan sendiri? Ya. Peran publik, karena memang Komisi Kejaksaan ini adalah institusi yang disiapkan Presiden gitu ya, pemerintah untuk memperkuat kejaksaan dari sisi mendapatkan masukan dari masyarakat. Ada beberapa hal. Pertama, melalui saluran laporan pengaduan. Itu bisa disampaikan Komisi Kejaksaan. Biasanya laporan pengaduan ada yang langsung disampaikan kepada kami Pak, ada juga yang berkali-kali juga ke kejaksaan gitu ya, ke satuan kerja. Kemudian dari saluran laporan pengaduan tersebut yang kemudian kami tindak lanjuti, tentu ada proses, ada syarat-syarat yang juga kita mesti penuhi begitu ya, sehingga tidak akuntabilitas sebuah pengaduan tetap juga terjaga. Kemudian yang kedua, dengan laporan pengaduan ini kami bisa menjadikan basis untuk rekomendasi kebijakan. Kenapa? Karena kebijakan itu di satu pihak ketika dilaksanakan baru tahu ketika udah ada feedback gitu. Nah, feedback ini biasanya disampaikan kepada kami dalam bentuk laporan pengaduan ataupun saran. Ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begini. Setelah kami analisis berbasis pengaduan itu, oh ternyata ada yang bisa kami rekomendasikan gitu. Dan itu sangat bagus sekali. Dari situ kemudian kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa kebijakan ini sebetulnya mungkin perlu disesuaikan gitu atau dipertajam dan seterusnya. Itu yang output kami adalah rekomendasi kebijakan. Dan yang ketiga yang juga penting adalah kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Ya, kalau kami ketika berdialog dengan masyarakat, mereka menceritakan, Bu, Pak, kalau untuk di pusat udah banyak yang memantau gitu ya. Tapi kalau untuk daerah siapa gitu, siapa yang memantau. Nah, berangkat dari situ juga kemudian ketika ada laporan-laporan atau perkara-perkara yang ada di daerah yang menjadi atensi publik biasanya disampaikan kepada kami dan kami juga berinisiatif untuk bisa ikut memonitor begitu. Sehingga lagi-lagi kanal kita atau posisi kami adalah bagaimana agar institusi kejaksaan tetap berada di jalurnya gitu. Itu konteks seperti itu. Oke, baik Bu. Kalau umpama ada masyarakat Bu yang ingin melaporkan, bagaimana mekanismenya? Apa yang langsung dilakukan atau menghubungi langsung via media sosialnya kah atau bagaimana Bu? Kalau ada laporan tentu kalau untuk di satuan kerja bisa langsung ke satuan kerja di daerah ya. Tapi kalau untuk Komisi Kejaksaan kami bisa juga datang langsung, tentu karena kami tidak punya perwakilan sampai ke daerah, hanya di pusat gitu ya. Kami bisa langsung ke kantor kami di Jalan Rambai nomor 1 di Jakarta Selatan, tidak jauh dari kantor Kejagung. Kemudian bisa juga melalui di medsos kita juga menyampaikan informasi kanal pengaduan, kemudian ada website, ada email gitu. Oke. Itu juga bisa untuk mempermudah masyarakat. Berarti bisa datang langsung dan juga via media sosial gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin terakhir untuk Ibu, ini indikator yang paling penting Bu untuk
menilai kinerja dan juga profesionalisme pegawai? Ya. Seperti apa, Bu? Indikator yang penting tentu pertama akan dilihat adalah soal capaian kinerja ya. Dan kita tahu begitu banyak ukuran sekarang Iya, ya, Bu, di betul. internal begitu banyak, mau predikat apapun ada gitu Apalagi ya. saat ini sudah semester 2 ya, Bu Iya. ya. Kemudian capaian kinerja termasuk juga kasus-kasus dan seterusnya. Barometer itu saya pikir sih sudah ada ya. Dan dari kalau untuk laporan pengaduan, tentu barometer kami adalah laporan pengaduan tingkat responsivitas itu juga sangat penting gitu ya. Kemudian ketika ada rekomendasi-rekomendasi itu ditindaklanjuti. Dan alhamdulillahnya karena rekomendasi kami ke Jaksa Agung ya, alhamdulillah mendapat perhatian dan ditindaklanjuti gitu. Dan lagi-lagi ketika ada laporan pengaduan, kemudian kalau ada masukan-masukan, kami sangat berharap itu bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan tadi kinerja kejaksaan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini kita sudah masuk ke sesi akhir, mungkin Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan penutup. Yang pertama ini pertanyaan penutupnya, Komjak tentu punya peran penting sebagai mitra dari kejaksaan yang terus memberikan masukan kritis bagi instansi kita. Nah, sinergi kuat ini terus kita harapkan guna menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Ibu ya. Baik itu di internal sendiri maupun juga eksternal. Lalu bagaimana sinergi antara Komisi Kejaksaan dan juga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini untuk mendukung upaya bersama meningkatkan kinerja dan juga menjaga profesionalisme, dan bisakah Bapak Ibu juga memberikan contoh konkret dari sinergi itu? Silahkan, mungkin Ibu dulu. Kalau dari sisi contoh konkret, kita punya MOU. Ada MOU antara Jaksa Agung dengan Ketua Komisi Kejaksaan. Di MOU itu diatur beberapa aspek, diantaranya pengawasan gitu ya, pemantauan dan penilaian kinerja. Itu bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu di satuan kerja untuk melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kasus-kasus besar, misalnya kami bisa melakukan kolaborasi. Mungkin masih ingat kasus terakhir di Surabaya, Ronald Tanur gitu ya. Ketika ada informasi tersebut, kami langsung turunkan tim, dan hampir setiap kasus-kasus yang menjadi atensi publik kami bentuk tim, dan sehingga kemudian kami bisa memberikan input-input yang produktif untuk kejaksaan. Oke, baik. Mungkin dari Pak Kajati. Baik, Ayu, terkait sejauh mana mitra kerja dengan Komisi Kejaksaan. Yang seperti kita ketahui sudah ada 5 periode komisioner Komisi Kejaksaan, bahwa yang pertama itu memang kita tidak henti-hentinya harus disupport dari Komisi Kejaksaan terkait yang tusi tadi itu, pengawasan, kemudian ada kontrol juga di dalamnya. Yang jelas kejaksaan apabila dipotret dari luar Komisi Kejaksaan itu akan terlihat di mana yang perlu kita harus benahi. Ketimbang kita juga ada tusi pengawasan di internal kejaksaan. Tapi itu terbatas ya, biasa di ruang publik itu ada opini bahwa ini tidak secara objektif. Nah, peran Komisi Kejaksaan ini sangat menentukan, apalagi yang seperti saya sampaikan di awal podcast kita tadi, bahwa sudah hampir setahun lembaga LSI itu memotret kejaksaan sebagai APH terpercaya. Itu tidak terlepas dari supporting teman-teman dari komisioner kejaksaan, dan itu yang menjadi penting. Dan sebagaimana yang disampaikan Ibu Komisioner, kita punya landasan, ada MOU di dalamnya, dan yang lebih penting lagi kecepatan merespon apabila ada labdu, ada pengaduan dari masyarakat yang harus butuh speed yang cepat dalam mengklarifikasi. Itu yang menjadi penting terkait hubungan kemitraan dengan Komisi Kejaksaan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini harapan besar untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk 5 tahun ke depan, tentunya dilihat dari visi Komjak sendiri, Ibu. Harapan besar tentu tetaplah meningkatkan kinerja gitu ya Pak. Yang sudah baik hari ini tentu masih ada peluang untuk ditingkatkan lebih jauh.
kemudian tetap jaga profesionalisme karena pasti tantangan akan sangat besar sekali gitu. Tetap berada di jalur itu, jaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentu kami sebagai institusi pengawas tentu kami akan melihat objektif dari luar, termasuk juga kita akan memberi masukan kalau ada hal yang memang perlu dikoreksi. Baik, mungkin dari Pak Kajati sendiri sebagai pemimpin Kejati Sulsel saat ini. Terima kasih Bu Ayu. Terkait dengan strategi ke depan, beberapa arahan Bapak Jaksa Agung ya, mewanti-wanti bahwa meraih sukses itu lebih berat mempertahankan ketimbang meraih. Seperti apa yang disampaikan Ibu Komisioner tadi, itu kita harus jaga komitmen betul dengan profesionalisme, transparansi juga harus kita kedepankan, dan tidak kalah pentingnya berbagai stakeholder itu kita kedepankan namanya sinergitas maupun kolaborasi yang menjadi penting, yang menjadi kunci keberhasilan kejaksaan mendapat kepercayaan publik secara positif. Oke, baik. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, apakah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita ini terkait komitmen kejaksaan dan juga Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentunya dalam meningkatkan integritas penegakan hukum? Baik, terima kasih. Tentu kami dari Komisi Kejaksaan, jika ada hal yang dirasa tidak tepat gitu, kami adalah institusi yang disiapkan negara untuk itu. Silakan sampaikan tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yakinlah gitu, setiap ada laporan pengaduan tentu akan kami tindak lanjuti, ya, Bu, ya. Kami tindak lanjuti. Dan satu catatan penting kami adalah kita mesti dukung penegakan hukum menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Ya, baik Ayu. Seperti apa yang disampaikan Ibu Komisioner, tetap kami di support Ibu Komisioner. Tetap kami dijaga apabila ada yang kurang-kurang, respon juga dari kami, mohon juga kami diingatkan apabila personil di Satker itu agak slow dalam merespon labdu-labdu yang ada di kejaksaan. Kemudian tanpa dukungan Komisi Kejaksaan yang sangat luar biasa, capaian kejaksaan tidak ada apa-apanya tanpa ada dukungan dari komisioner. Baik, terima kasih Pak. Tentu ini kita harus kerja cepat dan tepat, respon cepat dan tepat. Tentu kita harapkan sinergi dan juga kolaborasi antara Kejaksaan RI, Komisi Kejaksaan, dan tentu juga masyarakat ini semakin erat ya Bu ya, dalam mewujudkan kejaksaan yang profesional, humanis, dan juga berintegritas. Kami ucapkan terima kasih Ibu Cantik, Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu Dahlena SMH. Terima kasih Pak Kajati Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim SMH. Demikian Sobat Adiaksa podcast kali ini, luar biasa sekali temanya, dan juga terima kasih telah menyaksikan podcast Ewako Adiaksa, dan tetap saksikan kegiatan-kegiatan kami di kanal YouTube Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya Ayu Legiarto pamit, terima kasih dan sampai jumpa.